Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita kekuatan, dan yang paling penting adalah memberikan kita kesehatan dan keimanan sehingga kita semuanya masih tetap dalam naungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjutkan materi selanjutnya, mari kita mulai dengan bacaan Fatihah. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Ala dinnya ulin salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan pada bab, karena ini ada 8 bab. Berarti kita lanjutkan pada bab kelima, yaitu mendakwahkan keramahan Islam. Ini kita langsung pada babnya ya. Bentar, saya turunkan dulu ya. Ini masih bab 1. Dua, 4, oke, satu lagi, dan bab 5 mendakwahkan keramahan Islam. Mungkin semuanya insya Allah sudah saya share buku ini ya. Jika belum, nanti bisa lihat akan saya upload lagi di website saya. Nanti bisa di download, udah di situ nanti ya. Untuk bab 5 ini bisa dibaca di sini, ada kompetensi yang akan kita pelajari pada bab 5 ini tentang mendakwahkan keramahan Islam. Yaitu bagaimana nanti kompetensi dasar spiritualnya adalah menjalankan kewajiban dakwah sebagaimana ajaran agama Islam. Tentu ini wajib kita ketahui karena merupakan kewajiban kita sebagai umat yang beragama Islam. Ada kompetensi sosialnya dan pengetahuannya di sini, lalu psikomotornya. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah setelah pembahasan bab ini, maka diharapkan kalian itu mampu menganalisis ayat dan hadis tentang dakwah dengan tepat, menyajikan hasil analisis melalui berbagai media, karena media ini sangat penting. Di mana zaman seperti ini, sekarang ini, media itu adalah seperti buku kepegangan bahkan, ya. Jadi mengalahkan buku-buku yang model-model elektronik, model-model bahkan cetak, karena sekarang lebih enak memegang HP, lebih ringan, lebih kecil, lebih simpel, sehingga media ini sangat penting. Maka diharapkan nanti dapat menyebarluaskan dalam berbagai media, baik itu media sosial maupun yang lainnya. Ini yang akan kita pelajari nanti. Sehingga yang pertama, kita semuanya harus bisa membaca, menulis, dan menghafal. Oke ya, membaca, menulis, dan menghafal. Lalu menerjemahkan, memahami kandungannya, menganalisis, mengevaluasi, kontekstualisasi, apakah sesuai, bagaimanakah ayat ini bisa diaplikasikan, disesuaikan dengan konteks masyarakat yang ada sekarang ini. Lalu yang paling terakhir dan yang paling penting adalah bagaimana setelah kita mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi, kita semuanya dapat mengamalkan isi kandungan dari ayat yang akan kita pelajari pada bab kali ini. Mari kita lanjutkan. Oke, di sini kalian bisa lihat di sini ya. Ini ada gambar ini Dr. Zakir Naik, di mana beliau ini yang sangat ketika
ketika acara, jamaahnya sangat banyak sekali. Ya, mungkin ini adalah salah satu contoh mendakwahkan Islam. Ya, tidak harus seperti ini, tidak harus seperti Dr. Zaid, tidak harus. Kan? Lalu bagaimana? Nah, mari kita mulai bahasan pada bab mendakwahkan damaian Islam. Yang pertama adalah Quran surat An-Nahl ayat 125. Mari kita baca bersama-sama. Oke. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oke. Arti kosakata wajadilhum, dan debatlah mereka, dhalla tersesat, ud'u serulah, wal mau'izati dan nasihat. Dan serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, bil hikmah, dan nasihat yang baik, wal mau'izatil hasanah, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Wajadilhum billati ya ahsan. Sungguh Tuhanmu, dia maha mengetahui orang yang tersesat dari jalannya, dan dia maha mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ayat ini menunjukkan kewajiban berdakwah. Di mana yang menunjukkan kewajiban berdakwah? Dari kalimat pertama, ud'u, serulah. Karena Al-Quran ini adalah sumber pertama kita, pedoman pokok dari agama kita, yaitu agama Islam. Sehingga apa yang berada di Al-Quran ini adalah juga menjadi pedoman hidup kita. Di Al-Quran ini ada ayat yang menjelaskan ud'u ila sabili rabbik, serulah ke jalan Tuhanmu. Maka al-aslu fil amri wajibun. Jadi asalnya perintah itu adalah wajib. Maka di sini adalah kewajiban kita untuk menyeru kepada umat manusia kemana? Ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menunjukkan kewajiban berdakwah dari kalimat yang pertama, yaitu ila sabili rabbik, ya, menyampaikan ajaran Islam. Nah, kata perintah di awal ayat ini menegaskan akan kewajiban di mana kita sebagai umat Islam itu mempunyai kewajiban tidak hanya rukun Islam, tapi salah satunya juga adalah untuk mendakwahkan agama Islam, ajaran Islam. Namun demikian kewajiban tersebut itu sekedar dengan kemampuan setiap muslim, gitu kan? Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Nah, ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Allah itu memberi alternatif metode dalam melaksanakan tugas dakwah. Metode tersebut adalah, yang pertama adalah bil hikmah. Nah ini, kita sadar, ud'u ila sabili rabbik. Ud'u ila sabili rabbik. Menyeru ke jalan Tuhan. Bukan berarti ketika menyeru begini kita mengolok-ngolok yang lain, mencela yang lain, menjelek-jelekkan. Kenapa? Ketika kita mengolok, mencela, menjelekkan yang lain, kita merasa bahwa diri kita adalah yang paling baik. Tidak boleh, ini berarti sudah dalam kategori sombong, sudah membanggakan diri. Padahal sombong itu hanya milik Allah. Yang boleh sombong hanya Allah. Tubuh kita nggak punya, pakaian bukan milik kita, harta itu milik Allah. Lalu di mana yang kita sombongkan? Maka ketika kita menjelekkan orang lain, disinilah titik di mana kita merasa bahwa kita itu lebih baik dari orang lain. Maka Allah tidak suka. Sombong itu adalah pakaian Allah. Ketika pakaian Allah itu dipakai oleh hambanya, maka Allah tidak suka. Nah, makanya ada namanya lingkaran setan. Lingkaran setan itu di mana ketika kita berbuat maksiat, di situ kita tidak bertobat, merasa bebas, maka dibiarkan oleh Allah, ya. Terus bermaksiat lagi supaya tidak ketahuan berbohong tidak ketahuan maka bermaksiat lagi, begitu seterusnya, ya. Kenapa? Karena kita tidak mohon ampun pada Allah. Maka semoga kita semua dihindarkan dari lingkaran setan yang seperti ini. Oke, nah, ud'u ila sabili rabbik ini bukan hanya berseru dengan menggunakan corong speaker, enggak, menggunakan salon sound system gitu kan.
apalagi menggunakan trek-trek mini itu enggak, tapi bagaimana kita menyeru agama Allah itu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Jadi bukan hanya sekedar keramaian, tapi juga keramahan, kebijaksanaan. Bagaimana bijaksana melihat bahwa contohnya saja di Indonesia ini, ya banyak agama-agama selain agama Islam. Lalu bagaimana kita menyerunya? Nah ini, kalau kita menyeru dengan cara yang menjelek-jelekkan agama yang lain, maka tidak akan masuk. Kita ingat zaman Rasulullah ketika di kota Madinah Yahudi, Nasrani semuanya diterima. Yang penting apa? Tidak melanggar aturan negara, gitu kan? Nah ini, maka ud'u ila sabili rabbik ini, Allah inilah contoh yang bagus ketika nanti kita jadi pemimpin. Sudah dicontohkan oleh Allah. Allah memberikan kewajiban, mewajibkan bagi umat agama Islam, umatnya Nabi Muhammad, hambanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban apa? Ud'u ila sabili rabbik. Menyeru pada jalan Allah. Kalau memberi kewajiban, maka harus memberi caranya, nggak cuma diberi kewajiban. Maka Allah memberi metode. Kamu ketika menyeru ke jalan Allah itu, begini loh caranya. Caranya yang pertama itu bil hikmah, dengan bijaksana. Sehingga apa? Kita sebagai umat Islam, sebagai manusia yang belajar menjadi hambanya Allah, maka kita tahu, oh gitu ya caranya. Nah ini, maka ketika kita menyeru pada jalan Allah dengan cara yang pertama adalah bil hikmah. Ini sudah diberi ciri-ciri, diberi kisi-kisi oleh Allah, diberi metode cara bagaimana supaya menyeru ke jalan Allah itu mudah, menyeru ke jalan Allah itu diterima dengan damai, diterima dengan keramah tamahannya, bukan dengan keramaiannya, kegaduhannya, tapi dengan apa? Hikmah. Sehingga diterima dengan senang hati, kan begitu. Ini. Nah, setelah metode yang pertama, Allah juga memberi metode yang kedua, bagaimana? Wal mau'idotil hasanah. Jadi dengan mau'idoh hasanah, dengan nasihat yang baik. Jadi setelah kita berbuat dengan bijaksana, melihat orang ini seperti ini, perilakunya seperti ini, maka tidak diberi perlakuan yang seperti ini, ya kan? Setelah itu diberi mauidhah hasanah, diberi kalimat-kalimat yang baik, nasihat yang baik, bukan nasihat buruk, bukan nasihat merendahkan, bukan nasihat yang menjelekkan, akan tetapi apa? Nasihat yang baik. Inilah makanya kenapa agama Islam itu bisa diterima dengan damai, dengan ramah, dan agama Islam itu agama rahmatan lil alamin, gitu kan? Kenapa? Karena di sini diserukan dengan hikmah, diserukan dengan wal mau'idotil hasanah. Tuh. Nah, yang ketiga adalah ketika ada orang yang mempermasalahkan tentang apa yang kita serukan, itu kan, wajadilhum billati hiya ahsan, maka debatlah mereka dengan lebih baik. Ketika ada yang mengajak debat, kita tahu tadi gambarnya itu kan, maka debat bukan merendahkan, tapi debatlah dengan yang lebih baik. Bagaimana kita memposisikan lebih baik, kan? Agama yang lain, misalkan kita agama yang lain, misalkan Nasrani, itu kan, ya Nabi kita mempercayai bahwa nabi-nabi yang lain itu juga utusan Allah, ini kan, juga utusan, bukan tidak percaya, malah kita yang memuliakan, gitu kan, lebih memuliakan ini ya. Maka Allah ini sangat indah sekali. Allah ini sangat artinya ketika kita mencari sosok sebuah pemimpin, Allah memberikan contoh yang bagus seperti ini. Ya, memberikan contoh yang bagus seperti ini. Allah memberikan contoh yang sungguh elok, sungguh apik, di mana ketika mewajibkan suatu hal, maka harus memberi solusi. Gitu kan?
Jadi tidak hanya diwajibkan untuk menyeru di jalan Allah dengan tanpa solusi. Lalu bagaimana kalau dengan tanpa solusi? Ud'u ila sabili rabbik. Serulah ke jalan Allah wahai hamba-hambaku. Lalu bagaimana ya Allah? Bil hikmati, dengan hikmah, dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah. Sehingga apa? Sehingga agama Islam diterima dengan damai. Ya. Nah, ketika kita sudah berusaha menyerukan agama dengan bijaksana, menyerukan ke jalan Allah itu dengan wal mau'izatil hasanah, lalu ketika mendebat itu mendebat yang lebih baik, akan tetapi mereka tetap tidak mau mengikuti ke jalan Allah, maka apa? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sungguh Tuhanmu huwa dia zat yang a'lamu, lebih mengetahui, maha mengetahui, biman dhalla an sabili, terhadap man siapa yang dhalla tersesat an sabili di jalannya. Nah, dari sini maka kita sungguh elok ayat ini, coba perhatikan dari awal. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Lalu saya sudah berusaha ya Allah, saya sudah mengajak mereka pada jalan kebaikan ya Allah, tapi mereka tidak mau ya Allah. Disinilah titik dimana kita nggak boleh galau, kita nggak boleh kecewa, kita nggak boleh gelo, ya, ngersulo, tidak boleh. Ketika kita ngersulo berarti merasa bahwa orang itu akan menjadi baik ketika kita yang mengajak. Orang itu akan menjadi baik ketika kita yang mendakwahkan ajaran Islam. Nah, disinilah titik dimana kita itu bukan ja'ala menjadikan. Bukan kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan orang lain itu baik. Tapi diperintah Allah, diperintah Allah untuk hanya menyeru ke sabili rabbik. Gitu kan? Lalu di mana Allah itu cara memberitahunya? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sungguh Rabbuka Tuhanmu itu, Rabbaka Tuhanmu itu, huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Maha mengetahui siapa saja yang tersesat di jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah itu adalah zat yang maha mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maka urusan mendapat petunjuk, urusan orang itu tetap tersesat, itu urusan Allah. Tugas kita, kewajiban kita adalah ud'u ila sabili rabbi. Dari sini paham ya? Mari kita baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul adzim. Oke ya. Itu adalah ayat yang pertama. Mari kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Baik, mari kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul adzim. Wa anzir, dan berilah peringatan. Asyirataka, keluargamu. Wakhfid, rendah hatilah.
bariun, terbebas. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan dakwah terdapat tahapan sesuai dengan kondisi. Rasulullah melakukan dakwah kepada orang-orang terdekat dan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini karena keadaan belum memungkinkan dakwah secara terbuka. Maka masuklah Islam generasi pertama seperti Khadijah radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Para generasi pertama, as-sabiqunal awwalun. Gitu kan? Maka dari generasi pertama inilah Islam berkembang dengan baik di masa-masa sesudahnya. Nah, dakwah kepada keluarga terdekat dilakukan dengan resiko penolakan dan penentangan yang kecil, tetapi bisa berimbas besar di kemudian hari. Nah, dakwah dalam fase ini kita bisa mengidentifikasi dan memilih objek dakwah secara efektif. Sekalipun kerabat dekat bisa jadi menjadi halangan paling awal. Kita ingat Nabi Nuh diuji dengan anak dan istrinya. Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya. Nabi Lut diuji dengan istri dan anaknya. Maka karena itu keberhasilan dakwah bukan diukur dengan banyaknya pengikut. Bukan. Tetapi apa? Tetapi pesan dakwah tetap disampaikan kepada mereka sekalipun sedikit yang mengikuti. Bahkan tidak ada yang mengikuti pun tidak apa-apa. Yang penting tugas kita adalah wa'anzir ashiratakal akrobin. Ud'u ila sabili rabbi. Nah, dari ayat yang pertama ditambah dengan ayat yang kedua sekarang ini, maka kita lebih ditekankan tentang kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu wa'anzir ashiratakal akrobin. Ya, wa'anzir ashiratakal akrobin. Bagaimana ketika kita berdakwah? Itu yang pertama kita ajak adalah ashiratakal akrobin. Kita mencontoh Rasulullah. Ini kan? Ini kerabat-kerabat terdekat. Wahfid janahaka liman ittawa'aka minal mu'minin. Ketika rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Fa in asauka, jika mereka mendurhakaimu, fakul inni bari'um mimma ta'malun. Wa'anzir, dan berilah peringatan. Sekali lagi, ketika yang pertama tadi kita serulah ke jalan Allah, ya kan? Nah, yang ayat selanjutnya adalah kita memberi peringatan pada keluarga kita, orang-orang terdekat kita, kerabat-kerabat terdekat kita tentang peringatan-peringatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kita muliakan orang yang mengikuti kita, orang yang mengikuti apa seruan kita, orang yang mengikuti peringatan yang kita sampaikan. Tapi ingat, jangan sampai ada muncul rasa bahwa kita yang menjadikan mereka berubah. Bukan kita, tapi karena Allah. Bukan kita, tapi Allah. Bukan kita, tapi Allah. Nah, ketika kok tidak mau mengikuti apa yang kita ingatkan, apa yang kita serukan, ketika kita sudah menanamkan bahwa bukan kita, tapi Allah, maka fa'in asauka fakul inni bari'um mimma ta'malun. Maka katakan pada mereka yang tidak mengikuti, yaitu apa? Inni bari'un mimma ta'malun. Sungguh aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Karena tugas kita itu cuma apa? Wa'anzir ashiratakal akrobin. Ud'u ila sabili rabbik. Tugas kita itu bukan ja'ala, bukan menjadikan mereka berubah, bukan. Tapi tugas kita itu sekedar apa? Menyeru pada kebaikan, menyeru pada ajaran Allah, memberi peringatan yang datangnya dari Allah. Maka ingat, kita tanamkan ketika kita melaksanakan kewajiban untuk berdakwah, maka kita tanamkan dalam diri kita bukan kita tapi
Allah, bukan kita tapi Allah. Ya, ketika orang itu mengikuti seruan, bukan kita yang menjadikan tapi Allah yang menjadikan. Ketika orang itu tersesat, ya sudah, bukan karena kita tapi karena mereka tersesat, maka Allah itu Maha mengetahui. Kita tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka karena tugas kita sudah menyeru, ya. Lalu ada ayat selanjutnya, ayat yang ketiga. Ya, nanti untuk tugasnya akan saya sampaikan di akhir ketika selesai penjelasan pada bab ini. Ya. Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa 'arid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'maru wa 'arid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Fasda', sampaikan dengan tegas. Wa'arid, dan berpalinglah al-mustazi'in, orang-orang yang mengolok. Yaj'aluna, menjadikan. Fasda' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Inna kafainakal mustahzi'in, sungguhnya kami melihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya. Ini kan, ingat, bukan kita tapi Allah, bukan kita tapi Allah. Ini setelah bertahun-tahun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, saat eksistensi umat Islam dirasa cukup memadai, maka turunlah perintah untuk mendakwah Islam secara terbuka dan terang-terangan. Meski ancaman, penolakan, dan permusuhan orang-orang kafir dan musyrik tidak berhenti, tetapi dakwah harus dilakukan. Allah menjamin keselamatan Rasulullah SAW dan umat Islam dalam berdakwah. Bahkan tugas mereka hanya menyampaikan ajaran Islam. Penerimaan adalah urusan Allah. Terbukti di kemudian hari orang-orang kafir dan musyrik sendiri yang mengikuti risalah. Misalnya masuknya Khalid bin Walid, Amr bin As. Maka ayat ini menegaskan kewajiban dakwah sekaligus kemungkinan respon negatif dari masyarakat, bahkan penolakan dan ancaman. Sekali lagi, titik intinya adalah bukan kita tapi Allah. Ketika kita melaksanakan kewajiban berdakwah, maka sangat sering sekali kalimat-kalimat bahwa karena aku, karena saya yang mengajak, karena saya bisa berkata yang baik, karena saya orang yang santun, saya, maka ini keliru. Kita mengajar, kita mengajak berdakwah, kita mengajak pada kebaikan, maka katanya adalah bukan saya, tapi apa? Bukan kita tapi Allah. Bukan kita tapi Allah. Paham dari sini ya? Maka ketika ada yang berolok, kita nggak khawatir. Ada yang mengolok-ngolok, kita nggak khawatir. Menjelek-jelekkan kita, tidak gelo, tidak galau, tidak kecewa, ya kan? Nah, ketika ada orang yang tetap berbuat buruk, maka itu adalah sudah bukan urusan kita. Yang penting tugas kita adalah ud'u ila sabili rabbik fa'andir asiratakal aqrabin fasda bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Paham dari sini? Oke. Mari kita lanjutkan pada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang alam semesta. Haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah ibnu Sa'id wa ibnu Hujr. Qalu haddatsana Ismail ya'nuna bin Ja'farin anil Ala an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajrin mislu ujur man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalah kana alaihi
minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Nah, mengajak al-ajri pahala ismin dosa la yang kusu tidak mengurangi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak pada kesesatan, maka atasnya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Maka hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang melakukan dakwah. Selain sebagai kewajiban, dakwah memberikan bagi pelakunya pahala yang bagus dan masif. Maksudnya pahala tetap mengalir pada pendakwah sampai hari kiamat nanti. Ketika seseorang memotivasi, mengajak kebaikan, maka dia mendapatkan pahala karena perbuatan baiknya tersebut. Dan dia mendapatkan tambahan pahala sebanyak orang-orang yang mengikutinya berbuat baik tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Hal serupa juga terjadi jika seorang mengajak dan memotivasi orang melakukan keburukan. Dia akan mendapatkan dosa karena perilakunya dan mendapatkan tambahan dosa sebanyak orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun dosa mereka dikurangi. Maka begitulah dakwah tidak saja sebuah kewajiban, tapi juga peternakan pahala yang potensial. Gitu kan? Seorang guru dengan seorang dokter itu memang beda. Seorang dokter sekali cus suntik, wah sudah berapa? Gitu kan? Akan tetapi apa bedanya ketika seorang dokter dengan seorang guru? Ketika ada orang datang ke dokter, ya dokter, perut saya ini ngeluh, gitu kan? Kepala saya itu senep, gitu kan? Lalu diberi obat poradan, gitu kan? Yang terjadi apa? Poradan itu racun tikus. Yang terjadi apa? Mati sudah. Dosa dokter itu cuma pada satu orang itu. Tapi bayangkan ketika jadi seorang pendakwah, seorang yang mengajarkan tentang ajaran Islam. Minimal misal orang yang mengajarkan ngaji lah, seorang guru mengajarkan ngaji, gitu kan? Ketika seharusnya abatasa, lalu orangnya itu abatasya. Nah, muridnya ada 5, gitu kan? Semuanya mengatakan abatasya, gitu kan? Lalu 5 orang itu masing-masing punya murid minimal 2 saja. 2 kali 5, 10. Maka dosanya orang 15 tadi ditanggung sendiri oleh gurunya. Begitu seterusnya, begitu seterusnya, begitu seterusnya. Tapi ketika benar, maka ketika 5 orang itu punya murid 2, 2 itu tadi punya murid lagi, punya anak lagi, punya murid lagi diajari, maka begitu seterusnya sampai hari kiamat, maka gurunya siapa? Gurunya siapa? Gurunya siapa? Itu akan mendapatkan pahala yang besar. Kalau dokter sekali orang itu sembuh ya sudah, gitu kan? Selesai sudah pada satu orang itu. Tapi ketika seorang guru, seorang pendakwah mengajak pada kebaikan, memotivasi pada kebaikan, maka disitulah yang dinamakan peternakan pahala yang potensial. Ini kuncinya satu, kuncinya adalah ingat, bukan kita tapi Allah. Karena ketika kita motivasi dan orang itu ikut kita, bukan kita yang menjadikan, karena kita motivasi bukan, tapi karena Allah. Bukan kita tapi Allah. Ini. Begitupun juga dengan ketika orang itu tidak mengikuti apa yang kita serukan, maka kita nggak usah gelau, nggak usah kecewa, nggak usah galau. Karena bukan tugas kita mengubah mereka. Tugas kita itu hanya apa? Hanya menyampaikan. Oke ya. Nih. Oke. Ya. Dari sini paham semuanya? Oke. Oke, yang pertama untuk bab ini yaitu lihat, tulis ulang ayat dengan syakal lengkap kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini ya. Yaitu surat apa saja tadi itu? Surat An-Nahl, surat Asy-Syu'ara, ya kan? Itu tadi ditulis ya secara lengkap ya. Tulis secara lengkap surat-suratnya saja ini. Asy-Syu'ara, An-Nahl, Asy-Syu'ara, Al-Hijr, itu semuanya ditulis ya. Tulis secara lengkap dengan
dengan maknanya, dengan terjemahannya ya. Oke, setelah itu buatlah ini berapa? Buatlah 15 pertanyaan pilihan ganda beserta jawabannya dari 3 ayat tersebut. Ya. Setelah itu kirim Setelah itu difoto hasilnya lalu kirim ke saya, atau nanti akan saya kirim linknya. Bisa jadi saya kirim linknya sebentar, saya cari linknya. Oke. Nanti silahkan dikirim langsung saja ke nomor saya, karena ini hanya sedikit anaknya ya. Jadi nanti silahkan dikirim langsung saja. Yaitu yang pertama apa? Yang pertama tugasnya adalah ini. Nah ini tulis ulang 3 ayat tadi. Surat An-Nahl, Asy-Syu'ara, Al-Hijr. Ya. Oke. Masih ingat? Oke, saya ingat lagi biar ingat ya. Silahkan catat suratnya apa saja tadi. Ya. Oke, yang pertama suratnya An-Nahl ayat 125. An-Nahl 125. An-Nahl 125, tulis ayatnya, tulis terjemahannya. Lalu Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. 214, 15, 216 dan tulis terjemahannya. Lalu yang terakhir Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. 94, 95, 96. Tulis ayatnya dan tulis terjemahannya. Setelah itu buat 15 pertanyaan, masing-masing 5. Hijr 5, lalu Syu'ara 5, lalu An-Nahl 5. Ya, pilihan ganda saja lah biar mudah ya. Pilihan ganda nanti beserta jawabannya kirim ke nomor saya, difoto kirim ke nomor saya. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Dan kita lanjutkan pertemuan yang selanjutnya pada bab yang selanjutnya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hatta akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.